luar biasa takutnya. Tapi setelah anak-anak cerita bahwa di sekolahnya mereka diajarkan kesiapsiagaan terhadap bencana, saya mulai merasa lega seperti yang saya ungkapkan tadi. Dan itu saya sampaikan ke semua kawan-kawan bahwa ke depan anak-anak akan diajarkan program bagaimana menanggulangi bencana, bagaimana kesiapsiagaan terhadap bencana. Intinya khawatirnya agak sedikit berkurang begitu ya? Sangat berkurang. Baik, sepertinya sudah ada yang kembali bergabung dengan kita. Kita coba sapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, sepertinya terputus. Silakan dicoba kembali di 0651401171. Wah, kembali kita berbicara masalah siswa SMA siaga bencana. Sepertinya kalau terobosan yang seperti Pak Laisani katakan tadi memang sangat-sangat luar biasa manfaatnya begitu. Nah, kalau khusus di Kota Banda Aceh seperti yang Bapak katakan tadi memang sudah terimplementasi begitu Bapak ya. Nah, terobosan pada saat kurikulum tersebut dirancang atau dibuat atau digodok, ada tidak kendala-kendala yang sangat berarti Bapak? Tentu banyak sekali kendalanya. Kendala yang pertama kita menemukan jenis-jenis itu. Jenis-jenis yang pertama jenis-jenis bencana itu kita identifikasi dulu. Kemudian setelah kita mengidentifikasi jenis bencana, kemudian lanjutan kita juga menemukan strategi yang harus kita lakukan. Kemudian setelah kita menemukan strategi, lantas apa yang harus kita lakukan pada saat kita membuat dokumen. Nah, kalau dokumen sudah lahir, nah tentunya semua guru yang akan berkaitan memberikan pelajaran kepada peserta didik, nah tentu inilah merupakan langkah-langkah yang akan dilalui, itu barangkali harus menguasai tentang substansi materi. Nah, itulah yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kalau itu sudah kita siapkan, termasuk modul yang harus kita sampaikan, tentunya dengan berbagai pengalaman yang sudah kita lalui, dengan berbagai pengetahuan yang akan disampaikan kepada peserta didik, tentunya ini merupakan bila mana suatu ketika nanti datangnya bencana ini, anak-anak kita sudah siap. Itu sebagai langkah antisipasi terhadap keadaan Aceh yang selalu rawan bencana. Kemudian yang berikutnya tentunya kita kan semua lapisan jenjang pendidikan itu harus kita berikan, karena itu masyarakat kita yang sangat khawatir kan anak-anak di sekolah. Jadi pada saat anak kita masih aktif belajar, pada saat terjadi gempa itu orang tuanya di rumah atau di tempat kerja itu tentunya sangat luar biasa memikirkan anak-anaknya. Jadi oleh karena sekolah pun dalam rangka terjadi pada saat efektif sekolah itu harus juga siap untuk sebagai penampungan awal. Nah, misalnya seperti anak TK, anak SD, ya. Kalau anak SMP, SMA barangkali dia sudah bisa pikirkan kemana akan harus menyelamatkan diri. Namun yang paling menarik kita ini, begitu pengetahuan kita berikan, kekhawatiran akan terjadi itu berkurang. Nah, artinya sebagai antisipasi, kalau ini terjadi berarti langkah ini harus kita ambil. Kalau ini terjadi, sehingga kepanikan kita saat itu ini tentu berkurang. Dan apakah ini sudah dibuat sebuah pembuktian bahwa setelah sekolah-sekolah menerapkan kurikulum tersebut, bahwa orang tua itu memang benar-benar ada sedikit rasa khawatirnya terhadap anaknya sebelum disampaikan oleh Ibu Adelia tadi? Artinya sebagaimana juga pengalaman kita kemarin, itu pada skala Richter 8,5 kemarin, itu masyarakat tidak lagi arah ke laut larinya, jadi sudah mencari arah yang kira agak tinggi. Nah, itu pertanda bahwasanya apa yang disampaikan pada saat kita di satuan pendidikan sebagai peserta didik ini sudah mulai diterapkan. Nah, itu kan suatu langkah yang sudah ada kemajuan. Walaupun nanti ada jalan-jalan tertentu, misalnya seperti di Pansy Raya, itu arahnya sempit. Nah, sekarang sudah ada satu inisiatif dari Pemko itu untuk membuat jalan, begitu ada bencana dia buka jalan itu. Nah, ini suatu juga langkah-langkah yang sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, barangkali tidak hanya di Kota Banda Aceh, ini juga seperti Melabu misalnya, ya, Semulu, apalagi daerah-daerah Pantai Berak Selatan barangkali yang
ke sasaran yang harus kita juga tuju. Ya barangkali tidak hanya juga presiden, juga masyarakatnya juga perlu disosialisasikan pada masyarakat. Jadi seperti misalnya kami dengan teman-teman di pihak sekolah dan tim-tim praktik kurikulum nih, ya praktik kurikulum ini itu orang-orang tertentu kita pilih. Jadi orang-orang yang punya brandnya bagus, punya inovasinya bagus, itu kita undang untuk merakit kurikulum. Setelah kurikulum dirakit, kemudian dibuat modul. Ini suatu hal yang harus kita lakukan di Dinas Pendidikan Aceh kerjasama dengan UNDP, ya, itu sudah kita lakukan. Mereka akan mensupport, ya, menyangkut dengan sumber dana, juga fasilitas lain juga akan support UNDP sendiri. Nah, jadi sekarang tinggal kita selaku warga Aceh, khususnya ya warga pendidik lah katakan seperti itu. Ini barangkali wadah yang sangat tepat untuk mengimplementasikan penerapan PLB ini. Selain UNDP, Bapak, yang mungkin bisa kita sebut sebagai pihak eksternal, dari pihak internal sendiri ada tidak Bapak yang sangat mendukung kurikulum-kurikulum yang membahas supaya teman-teman di SMA atau di sekolah-sekolah dasar lebih siap siaga bencana? Secara internal sendiri, kalau ini sudah disupport secara eksternal, barangkali eksternal harus lebih proaktif. Kalau tidak bakal malu begitu ya Bapak? Ya orang-orang luar saja kita udah peduli terhadap pendidikan, apalagi orang pendidikan sendiri. Dan itu terbukti begitu Bapak? Sangat bagus, terbukti sangat baik, dan responsif dari teman-teman di sekolah ini sangat bagus sekali. Artinya kalau untuk Aceh tidak boleh tidak, itu suatu hal yang harus. Makanya banyak juga pihak menawarkan itu jangan jadikan sebagai mata pelajaran diintegrasikan, tapi itu merupakan satu mata pelajaran khusus. Nah, barangkali ini teman-teman di dua sekolah ini, SMA 1 Banda Aceh dan SMA 3 sudah ada inisiatif ini bakal ada mata pelajaran muatan lokal gitu, yang disebutkan Solo. Nah, barangkali ini akan diikuti oleh sekolah lain. Nah, jadi artinya ketika kita di Aceh ini, khususnya pada Dinas Pendidikan yang menangani tentang kurikulum, perakitan kurikulum, bekerja sama dengan PD misalnya, dan instansi terkait, ini tentunya harapan kita supaya instansi terkait dan kita pun juga memberikan dorongan. Jadi seperti apa yang kita rasakan selama ini, bahwasanya pengurangan risiko bencana ini adalah hal yang sangat penting buat Aceh. Jadi khususnya ya Bapak, khususnya di Aceh. Memang kurikulum kita ini banyak hal lain, misalnya seperti anti korupsi juga udah kita lahirkan dokumennya, kurikulum. Kemudian juga menyangkut dengan hal lain banyak tentu muatan lokal, tapi PLB ini menjadi catatan khusus, perhatian khusus. Karena ini juga menyangkut dengan nyawa, bukan hanya kepada skill kita, tapi juga bagaimana kita menangkap penyelamatan nyawa. Oke, baik Pak Jul, seperti yang dikatakan oleh Pak Leisani tadi, mungkin bisa ke muatan lokal pendidikan seputar siap siaga bencana. Nah, waktu saya sekolah dulu di SMA tahun 2005, muatan lokal itu identik dengan menggambar atau main-main begitu, dan sekarang sudah disisipkan dengan ilmu pengetahuan siap siaga bencana. Kalau untuk hingga saat ini muatan lokal di SMA Negeri 3 khususnya bagaimana Bapak? Saat sekarang ini memang untuk pendidikan pengurangan risiko bencana ini belum dimasukkan dalam kategori sebagai muatan lokal sekarang di SMA 3. Masih pada kegiatan-kegiatan ekstra. Jadi masih pada kegiatan ekstra dan penyampaian melalui mata pelajaran. Nah, tapi tidak dalam bentuk integrasi. Jadi masih dalam bentuk penyampaian pengetahuan melalui mata pelajaran. Kalau sekarang ini di SMA 3 yang menjadi muatan lokal sebagai pelajaran muatan lokal itu adalah menyangkut dengan masalah lingkungan hidup. Nah, jadi lingkungan hidup ini juga penting. Ya, juga ada kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. Terutama sekali kan bencana ini yang kita ketahui tidak hanya gempa bumi dengan tsunami saja. Banjir termasuk juga ya salah satu bencana. Ya, kemudian tanah longsor juga termasuk salah satu bencana yang ini kaitannya sangat erat dengan perubahan daripada lingkungan hidup. Maka bagaimana diajak para siswa seluruh komponen yang ada di sekolah untuk mau peduli terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang disebabkan oleh karena tingkah laku manusia.
yang bisa memperbesar kemungkinan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Ya, tentunya kalau untuk wilayah Kota Banda Aceh ini memang sangat sangat rawan bencananya itu yaitu gempa bumi dengan tsunami. Karena Banda Aceh merupakan wilayah daerah yang letak pada pesisir sebagian besarnya. Oke. Kemudian Pak Jul juga sudah lama bergerak di dunia pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Pak Laisani, besar kemungkinan nanti muatan lokal akan full pembelajarannya seputar siap siaga bencana. Didukung tidak Bapak? Gini, kalau muatan lokal itu boleh saja, ya, dan pada umumnya didukung, tapi ada hal yang perlu kita pertimbangkan, ya, karena selama ini memang istilahnya kurikulum sekolah kita itu sudah sangat gemuk. Jadi kalau memang mau ditambah yang lain lagi, mungkin kegemukannya itu sangat berlebihan dan efeknya ke siswa itu sendiri begitu. Pengaruhnya juga terhadap siswa nantinya dan juga terhadap guru. Ya, jadi pengaruhnya terhadap guru. Kemudian yang kedua, karena pengetahuan ini kan pengetahuan yang tidak dituntut kepada siswa bahwa dia harus memiliki prestasi nilai yang harus mereka raih seperti ini. Karena ada target tertentu. Target mereka adalah bisa memahami dan paham, kemudian mampu melakukan tindakan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko bagi dirinya sendiri maupun juga membantu orang lain dalam rangka juga mengurangi terjadi risiko terhadap bencana. Yang jelas setiap mata pelajaran apakah muatan lokal juga harus dilihat efeknya terhadap teman-teman atau siswa. Jangan sampai nanti teman-teman siswa setelah dalam tanda kutip kegemukan kurikulum 1 kali 1 jadi 100 begitu ya, ironis sekali. Baik Pak Syarifuddin, mungkin ini mumpung ada Pak Laisani di sini, ada tidak apa harapan Bapak atau apa yang Bapak inginkan ke Pak Laisani yang bergerak ini sebagai Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Aceh? Tentu banyak sekali kami harapkan kepada Dinas Pendidikan dalam rangka mengurangi risiko bencana di sekolah-sekolah, terutama sekali kurikulum tentang kebencanaan ini memang harus ada. Kemudian ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang diadakan kepada guru, sehingga guru juga mampu menyampaikan kepada anak didik, sehingga anak didik lebih siap terhadap kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi. Sehingga kami mengharapkan dalam kebencanaan apapun, kita mengharapkan tidak ada satu orang siswa pun yang menjadi korban atau meninggal dunia dan sebagainya. Ini saya kira sangat penting. Maka oleh karenanya supaya ini betul-betul terlaksana dengan bagus dengan baik, ada kurikulumnya, ada sosialisasinya ke sekolah-sekolah, kemudian ada pelatihan kepada guru-guru. Kalau guru sudah mampu, tentu akan diberikan kepada siswa dengan baik. Kalau semua sudah baik di sekolah, saya kira tidak ada risiko nanti bagi anak-anak dan bagi guru apabila terjadi kebencanaan. Saya kira ini. Oke, jelas orang tuanya tidak perlu khawatir begitu Bapak ya? Benar. Oke, baik. Kemudian teman-teman selama ini pernah mendapatkan simulasi atau pengetahuan kalau misalnya gempa terjadi atau tsunami terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Pernah dapat tidak selama sekolah di jam sekolah? Mungkin siapa yang mau menanggapi? Di samping teman Fahrul Rijal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dibilang simulasi ataupun sebaliknya pengetahuan dari kesiapsiagaan yang diberikan sekolah kepada peserta didik, itu mungkin setiap sekolah memberikan ya, mulai dari kami SMP ataupun sebaliknya. Tapi berhubung kita masih kelas 1, dengan kurikulum yang ada sekarang, simulasi itu belum diberikan. Kalau pas dari SMP itu masih ada simulasi yang diberikan, kalau nggak salah tahun lalu itu ada simulasi di gedung Tsunami. Gedung tsunami. Itu ada dikumpulin semuanya. Mungkin abang-abang ini ada juga. Cuma kalau misalnya pas SMA sekarang belum ada. Tapi kalau misalnya ilmu kesiapsiagaan dalam bencana itu mungkin bisa didapatkan peserta didik dari guru-guru yang menambahkan kurikulum seperti dari Bapak dulu bilang.
guru-guru misalnya pelajaran muatan lokal ataupun IPA dan sebagainya bisa menambahkan kepada murid-murid tentang kesiapsiagaan terhadap bencana. Dan juga peserta didik juga bisa mendapatkan ilmu tersebut lewat buku-buku yang ada di perpustakaan. Oke, kemudian saya juga ingin mengetahui pendapatnya kalau misalnya tiba-tiba terjadi gempa besar, kemudian teman ini lagi di mall, lagi belanja, terjadi gempa besar, kemudian melihat anak-anak yang kehilangan orang tuanya, si anak itu berada di dekat cermin besar, apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan adalah berpikir untuk diri sendiri. Berpikir untuk diri sendiri begitu ya? Gimana itu kejam. Cuma sayang juga kan anak kecil ya gitu kan. Cuma setelah kita berpikir-pikir karena nggak ada orang tuanya, terus ya mungkin setelah berpikir ulang karena kan udah gempa di mall besar, terus dengan kepanikan karena gempa pasti kan semua orang mikir diri sendiri, ya kan? Mungkin Pak di sini juga kayak gitu. Kalau udah gempa panik itu mikirnya anaknya. Sedangkan itu anak kecil yang bukan siapa-siapa ya gitu kan, kita pikirin diri sendiri dulu. Cuma setelah berpikir ulang pasti kita mikir juga kasihan juga anak ini ya gitu kan. Udah akhirnya kita bawa juga, dia bawa keluar ya gitu kan, ditemenin walaupun sampai di luar kita nggak tahu juga dia anak siapa. Udah akhirnya kalau misalnya udah mau ke evakuasi udah kita bawa ada salam baru dan sebagainya. Bantu begitu ya, bukan lari diri sendiri saja begitu, juga ikut membantu si anak kecil tersebut begitu. Iya kan, kita di sini Aceh ya gitu kan, kita juga punya jiwa sosialnya. Dengan anak kecil kayak gitu kita juga punya nilai sosialnya, itu kita bantu aja. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman dari SMA Negeri 3 Banda Aceh. Nanti kita akan lanjutkan, kita harus break dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program talk show Usai Jeda Komersil berikut ini. Kami juga masih mengundang dan menunggu partisipasi Anda di 0651401711. Saya Pariwara.